Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang Google Cloud Computing Foundation Certificate. Kemudian materinya adalah Build Secure Google Cloud Network, dan labnya itu adalah bagaimana membangun Secure Google Cloud Network dan Challenge Lab. Waktunya yang dibutuhkan di sini adalah 1 jam. Kita coba start dulu. Oke, kemudian kita copy. Ini kita close. Kemudian kita paste websitenya. Selanjutnya kita akan login, dan notifikasinya itu saya mengerti. Kita klik saya mengerti. Selanjutnya adalah tampilan dashboard dari si Google Cloud-nya. Oke, welcome to Cloud. Kemudian kita izinkan. Langkah yang pertama adalah di sini ada beberapa challenge yang kita harus lihat poin-poinnya. Pertama, remove overly permission rule, kemudian start instant bastion, kemudian create firewall rule untuk mengizinkan SSH dari IAP, kemudian detect ke bastion. Kemudian yang berikutnya create firewall juga untuk HTTP-nya. Yang ketiga, firewall rule untuk SSH traffic ke Juicesoft. Kemudian remote dari SSH Bastion ke IAP dari Juicesoft ke Bastion. Oke, itu poin-poinnya. Kita akan coba cek di sini bahwa skenario-nya ini adalah kita sebagai konsultan security, kita diberikan tugas di mana beberapa orang dari local company itu menginginkan bantuan dari kita bagaimana sih mengakses website dari juice.soft. Kemudian si Jeff ini merupakan seorang Google Cloud, dan dia akan menginisialisasi dari situs tersebut. Kemudian sejak dia meninggalkan kolega, dia sebelumnya meninggalkan site dalam keadaan running. Ini sebelum di set Bastion sama Juicesoft ini lewat admin, SSH, kemudian customer mengakses si Juicesoft-nya. Tantangannya adalah kita akan meng-create security dari site Jeff. Kemudian kita dikasih tantangan untuk setting firewall rule dan virtual machine tag. Kemudian kita membutuhkan juga SSH untuk koneksi antara Bastion server dengan IAP-nya. Di sini pastikan bahwa Bastion hostnya itu tidak menggunakan IP public. Kemudian kamu hanya bisa mengakses SSH Bastion host, kemudian mengakses SSH Juicesoft tapi lewat Bastion, kemudian akses HTTP di Juicesoft. Triknya adalah perhatikan network tag dan asosiasi PC firewall. Ini spesifikasi limit size, kemudian permission tidak bisa dikoreksi. Nah, di sini topologi yang harus dirancang. Di sini nanti ada identity aware proxy-nya. Kalau di sini tadi kosong. Kemudian di sini yang akan kita bisa akses. Langkah pertama adalah cek firewall rule, kemudian hapus overly permission rule. Kita akan masuk ke sini, kemudian kita cek firewallnya.
Firewallnya ada di PVC network, kemudian firewall. Oke. Kemudian di sini kita coba hapus yang open access. Jadi di sini dia akses semua range IP gitu. Nah, ini kan tidak diizinkan gitu. Ini kita hapus. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita cek apakah dia sudah terhapus atau belum. Langkah yang kedua adalah kita refresh dulu. Oke. Kemudian navigasi Compute Engine, Cloud Console, Identity Bastion Host. Ini statusnya itu stop, kemudian kita start. Di sini start Bastion Host. Kita masuk ke PVC. Oke. Kemudian di PVC-nya sini kita lihat VM instance. Oke. Di VM instance ini kita lihat Bastion Host itu statusnya itu adalah stop. Kita klik, kemudian kita start. Oke. Jadi kita tunggu server Bastion Hostnya itu aktif. Jadi ada dua server di sini, Bastion Host sama Juicesoft. Ini proses starting Bastion Host. Oke, di sini udah udah running. Kemudian kita cek di sini. Udah berhasil. Kemudian kita cek, Oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan Bastion Host ini adalah sebuah mesin yang diauthorize menerima eksternal SSH. Ini kita create firewall rule, diizinkan SSH sekian. Oke. Kemudian firewall rule ini harus di-enable dengan Bastion Host menggunakan network tag ini Grand SSH IAP. Ini kalau kita lihat di sini IP-nya itu firewall untuk rule-nya itu ini 35.235.240. Langkah yang pertama adalah kita akan create firewall rule. Oke. Kita akan create firewall. Kemudian di sini kita kasihnya itu adalah Grand SSH IAP. Berarti untuk identitasnya nanti kita kasih adalah create firewall rule. Kemudian name-nya itu kita kasih dari sini. Kita cek dari sini. Kita cari SSH IAP. Untuk yang ini kita copy. Kemudian kita isi namanya. Kemudian kita paste.
Selanjutnya adalah di port networking itu kita pilih yang ASMI PPC, karena di sini tadi itu ada bacaannya traffic dari ASMI PPC untuk ke si Bastian hostnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita aktifkan SSH untuk si Grand SSH IAP-nya gitu. Spesifikasi tagnya Grand SSH, kemudian rank IP-nya kita ambil dari sini. SSH ini IP publiknya itu segini. Ini kita copy, kemudian kita paste ke sini. Oke. Selanjutnya allow izinkan port 22, karena di sini dia dimintanya itu adalah port 22 diizinkan untuk mengakses Grand SSH ini. Kemudian tagnya juga. Kemudian kita create. Kemudian kalau misalnya kita lihat untuk ininya itu kita coba cek di sini dia belum berhasil karena network tagnya di Bastian host belum kita tambahkan. Nah, kita masuk ke si PM instance, kemudian kita pilih si Bastion, kemudian kita edit. Selanjutnya kita tambahkan network tagnya. Network tagnya kita tambahkan di bagian sini yang diambil dari SSH IAP ini. Ini kita copy, kemudian kita paste ke sini, kemudian kita save. Kita tunggu proses dia simpan network tagnya dari Grand SSH IAP-nya. Oke. Kemudian kita cek. Nah, di sini dia udah berhasil menambahkan atau mengizinkan bahwa si Grand Access SSH IAP-nya sudah berhasil. Langkah selanjutnya di nomor 4 ini kita aktifkan port 80 dari Juice-Shop. Kemudian trafficnya itu adalah must be enable instant Grand access-nya HTTP SQL 9960. Oke. Kalau misalnya kita lihat berarti kita nge-create firewall yang baru. Kita create firewall yang baru, namanya itu adalah yang ini, HTTP. Kita copy, kemudian kita paste ke sini, kemudian di pool networknya kita pilih ASMI PPC, spesifikasi target kita copy paste juga, kemudian source-nya itu dari network manapun. /0. Oke. Portnya itu 80. Kemudian kita create. Jadi di sini itu si Juice-Shop ini servernya diizinkan menambahkan firewall rule port 80 dari berbagai address. Ini address berarti 00. Firewall rule-nya itu harus diaktifkan untuk Juice-Shop instant network tag-nya. Nah, network tag-nya ini juga ditambahkan. Berarti
di network tag di mana ini ya, coba kita cek dulu di soalnya ini. Juicesoft. Oke. Berarti kita masuk ke sini. Sorry, bukan si Bastion tapi si Juicesoftnya kita edit, kemudian network tag-nya kita tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan HTTP, kemudian kita save. Itu untuk tugas yang keempat. Kita tunggu dia sampai berhasil nge-allow grant access HTTP atau mengizinkan ngakses webnya si Juicesoft. Oke, kita cek progresnya. Langkah selanjutnya kita membutuhkan koneksi dari Juicesoft ke Bastion host menggunakan SSH. Bagaimana kita meng-create firewall rule-nya traffic SSH 22 dari ASME Management Subnet. Nah, ini kita akan nge-create firewall yang baru lagi. Kita create firewall baru lagi. Kemudian di sini adalah mengizinkan internal. Berarti kita cek di sini yang internal, berarti SSH. Kita pakai yang ini, kita copy, kemudian kita paste. Selanjutnya default networknya kita kasih ASME, spesifikasi tagnya kita kasih grant SSH internal. Nah, ini untuk IP-nya, untuk IP si internalnya kita bisa melihat di sini bahwa dia menggunakan dari ASME Management Subnet. ASME Management Subnet ini kalau misalnya kita lihat berarti dari PPC, kemudian di PPC network kita cek ASME Management itu dia menggunakan IP berapa gitu untuk yang jadi targetnya. Oke, ini kita lihat ASME PPC, kemudian kita cek subnet yang digunakan. Subnet yang digunakan di sini itu adalah kita close dulu, ini kita hide. Subnet yang digunakan ASME Management itu 192.168.10.024. Ini kita copy, kemudian kita paste ke sini. Oke. Selanjutnya adalah protokol yang digunakan otomatis port 22 dong, karena dia menggunakan SSH. Kemudian kita create. Selanjutnya yang di Juicesoft itu kita akan tambahkan di sini. Dia bilang itu Juicesoft itu harus bisa di remote dengan SSH, using SSH dari Juicesoft ke Bastion. Nih from ASME Management Subnet. Nah, di sini kita akan masuk ke Juicesoft, kemudian kita edit. Kita tambahkan tagnya. Tagnya di sini adalah Ctrl Z. Grant SSH internal. Kemudian kita paste. Kemudian kita save. Nah, di sini si Juice ini dia bisa ngakses 3, satu si labnya, kemudian HTTP-nya, kemudian SSH internalnya. Oke. Kemudian kita cek.
Oke, udah benar. Kemudian di compute engine instance spec SSH dari Bastian host harus connect ke SSH Juiceop. Berarti kita akan masuk ke PM instant. Kemudian kita masuk dari Bastian host. Ini Bastian, kemudian kita SSH. Ini IP-nya 10.2 sama 11.2. Jadi networknya beda ya. 10.2 sama 11.2. Kemudian kita authorize. Setelah kita authorize, kemudian kita coba mengakses si ini Juiceop. Ini kita copy. Kemudian kita menggunakan SSH, kemudian kita paste. Nah, di sini dia dari Bastian host. Kemudian yes. Nah, di sini dia udah masuk ke Juiceop. Jadi caranya seperti ini. Oke. Itu untuk materi kita yang terakhir di build security Google Cloud Network. Please SSH Juiceop via Bastian host. Juiceop udah ke Bastian host. Oh ya. Juiceop ke Bastian host. Berarti yang ini kita copy, kemudian kita paste. SSH, kemudian kita paste ke sini. Nih. Apa lagi nih? 10.2. 10.2. Nah, oke. Berarti kita coba cek nilainya, skornya Bastian host via IAP. Nah, di sini dia udah berhasil komplit. Oke. Mungkin itu materi kita untuk sore hari ini. Ini laptop mulai nyala dari pagi hari sampai sore hari jam 3. Dan dia udah berat. Udah bunyi juga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.